ada di Madiun. Seperti biasa di Hobi Wisata Kuliner Bondowoso. Nah, sekarang kita selanjutnya juga selain review, kita juga punya berita-berita menarik, jalan-jalan dan sebagainya. Malam hari ini saya ditemani oleh seorang bidadari cantik. Asal ada Hana Queen. Hana Queen. Nah, kita nge-review di Madiun. Gitu loh ceritanya, kita jalan-jalan ke Madiun dan kita bertemu dengan gadis cantik ini yang notabene dia ini juga dulu sempat berada di kota Bondowoso. Nah, kita sekarang ngobrol-ngobrol aja, santai, relax, dan nanti kita juga akan menunjukkan review makanan-makanan yang saat ini lagi hit di Hana Queen ini. Malam, Mbak Hana. Ini udah jam 10 malam loh guys, kedainya udah tutup. Jadi ternyata si Mas Dani mampir ke sini, jadi kita sempat ngobrol. Dan kebetulan aku punya usaha di sini dan mengelola makanan sehat di Kota Madiun. Nah, ini loh yang akan kita bahas. Kira-kira gimana sih sebetulnya prospek yang saat ini sudah dikembangkan di Madiun ini? Mulai dari awal kali Hana jual produk-produknya. Karena kita orang dari Bondowoso ya, pintu besar, jadi tuh kita tuh nggak tahu Madiun itu jalan-jalannya juga nggak hafal, mau jualan itu kemana, mau buka usaha kagak ada modal ya kan. Jadi memang pertama kali membabat Alasya itu adalah mengelis kantor-kantor atau perumahan-perumahan yang ada di Madiun. Nanti abis itu setelah aku jualan, aku datanglah ke kantor-kantor yang ada di Madiun. Tahun berapa itu? Itu tahun 2010. Tahun 2010. Bulan Juli. Itu anak kedua aku masih umur 6 bulan. Jadi pagi aku belanja, habis itu langsung aku racik sendiri, habis itu aku jual sendiri. Berarti yang pertama kali dijajakan itu adalah salad ya? Iya. Salad dengan berbagai macam buah. Kemudian tipe ukuran dan sebagainya juga. Dulu masih satu ukuran, karena kita masih nyoba ya. Pertama kali kan nggak mungkin langsung tanya kan, karena jual makanan yang fresh itu banyak minusnya daripada plusnya. Kalau kita jualan itu habis, itu dapat plus, pasti untung. Tapi kalau nggak habis, itu udah rugi di depan mata, karena kita nggak bisa jual lagi untuk besok. Pasti kebuang kan. Jadi akhirnya kita bikin itu ya sedikit-sedikit dulu. Jadi coba, ternyata responnya bagus, bikin lagi. Jadi dimulai dari 10. Jadi selalu fresh ya? Iya. Karena kan buah itu gitu ya. Kalau nggak nggak sih. Terus rasanya nggak enak. Kendala-kendalanya apa sih? Kalau kita kan karena pendatang ya dari Bondowoso, kita kan nggak apal dengan lokasi di Madiun. Jadi yang pertama sering kesasar. Terus yang kedua bingung gitu. Kantor itu mirip-mirip gitu. Terus habis itu yang ketiga dari bahasa. Iya. Bahasa Jawa ya. Bahasanya di sini Jawa halus banget, dan kita ini bener besar ya, kaku, rame, gitu nggak bisa bahasa halus. Jadi akhirnya belajar kalau kamu itu paling jenengan, terus kalau makasih itu Madiun. Terus kendalanya lagi, waktu itu saya jualan salad itu belum semua orang mengenal. Waktu itu kalau ingin makan salad buah, kalian bisa ketemu di mantenan, di pernikahan. Nah, terus kalau orang mau belum ada kan. Nah, kalau misalnya kita memperkenalkan rasa yang baru di lidah masyarakat, itu ada yang masuk di lidahnya, ada yang tidak. Karena salad buah itu kan ada manisnya, ada kecutnya, ada asinnya gitu. Kalau orang pertama kali ngerasain, kok aneh ya, kok ada manisnya, ada asinnya, ada kecutnya kan gitu. Cuman kalau terbiasa lama-lama sudah familiar ke lidah kita kan, akhirnya oh enak ya ternyata, kayak nanu-nanu, ada kecut, ada asin, ada. Tapi untuk meyakinkan kita ke customer itu, nah itu yang harus perlu. Ya memang kita kalau mau jualan harus tahu produk knowledge-nya kan. Jadi ini kan ada kecutnya, jadi makanya ada asinnya. Ini
mayonesnya ini yang bikin kecut, seger, apa gimana. Tapi lama-lama karena terbiasa kan mereka akhirnya adaptasi. Nah, sekarang kenapa dikasih nama anak Queen ya? Queen salad. Awalnya namanya Queen salad. Kenapa kok namanya Queen? Karena anakku namanya Queen. Nama anakku Queena, jadi namanya Queen salad. Karena ya mungkin ini rezekinya anakku dan rezekinya buat semua orang. Terus awalnya karena jualan salad, namanya Queen salad. Terus kenapa kok ada Queen salad and fast food? Karena setelah jualan Queen salad itu akhirnya nambah jualan lainnya gitu. Kayak nambah terus edamame, terus nambah salad sayur, terus nambah nasi jagung, terus pokoknya makanan fresh yang lainnya, nambah jus lainnya. Jadi akhirnya kita bukan jualan salad lagi, tapi jualan salad dan teman-temannya yang masih menjadi satu kesatuan yang fresh. Jadi namanya Queen Salad and Fast Food gitu. Dan yang saya tahu memang tidak secara langsung karena kebetulan saya baru pertama kali kemarin. Oh iya, the first ya. Dari Facebook atau dari media sosial yang saya tahu, seperti Hana, mungkin pada waktu itu sempat berjualan di gerobak ya. Iya. Dan sekarang udah jadi seperti ini. Itu waktu berapa tahun? Kalau anunya itu namanya booth ya. Dulu itu aku bikin booth itu aku bikin taruh di mall. Aku sewa tempat sebulan berapa juta. Ternyata 2 bulan nggak jalan, jadi akhirnya kalau yang lain masih tetap bertahan, kalau aku menunggu 2 bulan itu udah nggak jalan, sedangkan aku harus membayar sewa setiap bulannya, uang dari mana? Akhirnya aku boothnya itu tak taruh depan jalan rumahku. Ternyata responnya bagus, akhirnya taruhlah di halaman. Responnya bagus, akhirnya di garasi. Ya. Nah, sekarang yang akhirnya kemudian muncul menu-menu lain selain salad. Nah itu karena kan kita awalnya cuma booth aja, itu cukup jus dan itu aja udah cukup karena tidak ada tempat untuk dine in makan di tempat, hanya take away bungkus. Terus karena kita udah menambah di belakang, terus di halaman, terus dekat masuk ke garasi. Kalau cuma itu kayaknya monoton, kurang berkembang. Ya, kamu masuk ke sini tapi sudah komplit. Jadi bisa makan, bisa bikin seger, bikin sehat. Dan di sana ada menu sehat. Nah, menu sehatnya ini di mana? Kayak salad sayur. Kan sayur itu kan memang banyak vitaminnya, mengandung mineral, dan memang mengandung kayak serat kan, itu bagus untuk kesehatan. Terus salad buah kan tanpa kita kasih perangan buah itu ini kan semua sudah tahu kan buah itu memang sehat. Teh itu juga antioksidannya juga tinggi. Jus buah juga iya. Terus nasi jagung, nasi merah. Ada nasi jagung? Ada nasi jagung, ada nasi merah. Jadi aku menyediakan banyak nasi. Nasi tiwul juga. Jadi tergantung orangnya mau konsumsi apa. Kemarin sempat saya juga merasakan itu ayam kalasan ya. Rasanya memang beda. Kemudian empuk juga. Pas di lidah. Juga apa memang pada saat pertama kali membuat memang sudah ada resep dari orang tua atau mungkin resepnya itu dari mertua. Terus aku coba sendiri. Ternyata memang enak. Terus ternyata memang apapun kalau kita masak itu butuh waktu yang lama. Itu kan terasuk. Kadang kalau cuma sebentar kan kurang merasuk dan kurang empuk. Tapi kalau merebus sampai 3 jam itu kan sudah merasuk sampai. Iya. Nah, kemudian dengan makanan-makanan yang disajikan ini katanya juga memang tidak ada pengawet dan sebagainya. Iya. Akhirnya kan tidak bisa bertahan jangka waktu lama. Misalnya ada pemesan dari luar kota dan sebagainya. Bisa. Kita kan bikin tiap hari. Iya. Dan tiap hari kan belum tentu habis kalau yang kan masuk freezer, tidak ada pengawet masuk freezer. Iya. Jadi pengawet makanan yang fresh itu ya di freezer, tapi dengan kondisi freezer yang bagus, yang sehat, bentuknya itu yang sehat. Karena ada yang bentuknya terlalu dingin, nah itu kan itu yang nggak sehat. Dan karena sudah sangat matang,
merebusnya sudah sampai berjam-jam, istilah bahasa anunya kan tanak tuh. Iya. Jadi lebih awet. Jadi awetnya tuh bukan karena pakai bahan pengawet, tapi cara pengelolaan. Sekarang ada produk ini. Hmm. Produknya udah lama banget ya? Ini sebenarnya sudah lama aku bikin. Sudah ya setelah pas bikin jus edamame. Karena aku juga jual jus di Jepang. Iya. Yang dari timur itu kan. Terus kenapa jus edamame itu kan bisa juga dibuat cake. Akhirnya aku mencobalah bikin cake ini. Tapi ini ditutup sih sayangnya ya. Jadi ini cake ini dikukus seperti kayak brownies gitu. Tapi bahan dasarnya dia edamame. Dan dia tidak bisa bertahan lama. Jadi Iya, karena tanpa pengawet tadi. Nah, Kemudian untuk misalnya ada yang pesan atau gimana? kita ada stok setiap hari. Mhm. Kalau udah dadakan bisa ya 1, 3 atau sampai 5. Berarti dia hanya bertahan pada saat kita langsung kirim ya? Nggak bisa Nggak bisa keluar kota. keluar kota. Kalau Ini keluar juga kota kalau 1 hari datang bisa. puding. Ini puding ya. Ini puding rasa tahu. Jadi memang ini pudingnya banyak susunya. Jadi dia lembut banget nih ya, silky gitu. Dan Terus ada beberapa rasa ya? ya setiap hari tergantung. Jadi hari ini rasa taro, coklat. Dan ini 20.000 dan kalau ini 30.000. Dan harga-harga yang ditawarkan di sini kok murah-murah. Makanya Makanya saya jadi tidak harus pada waktu lihat dulu juga heran loh. Padahal ini kalau di tempat lain sudah di atas seperti ayam kalasar ya, bisa 20.000 ke atas. Atau mungkin seperti kue-kue semacam ini biasanya kalau di tempat lain sudah di atas 50 gitu. Mungkin bisa jadi. Ya karena makan enak tidak harus mahal. Jadi Betul. kita itu hidup ya selain kami ya bersyukur ya. Jadi nggak usah terlalu berambisi. Pokoknya yang penting kita sudah untuk bisa bayar karyawan, bisa menabung, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nanti sekarang kiat-kiatnya karena sendiri apa nih buat pemirsa juga? Mau usaha itu memang perlu perhitungan untung dan rugi. Iya. Tapi jangan terlalu mengejar keuntungan. Karena rezeki itu kalau itu jaminan. Oh itu, jadi artinya itu kita nggak perlu menjual terlalu mahal ya? Nggak usah, pokoknya penting kita tidak rugi. Orang yang begitu senang. Kita sendiri deh, kalau misalnya beli es teh. Es teh itu kira-kira kan standarnya 3.000 Pak. Tapi kalau beli dengan harga 10.000, 15.000, kan rasanya berat ya. Ya. Jadi kita yang mau susu itu separuhnya entah ikhlas, entah kok cek larang ya saya es tehnya sakitnya larang. Iya. Akhirnya kan bundel. Kan yang didapat kita bisa jadi nggak buka. 15.000 udah dapat ini murah ya, enak lagi. Kan orangnya senang. Terus akhirnya mendoakan kita juga. Murah 15.000 bisa dapat ini mudah-mudahan yang jalan itu walaupun tidak semua pelanggan begitu, tapi pasti ada di antara mereka yang karena kita menjual itu sesuai dengan standarnya. Jadi jangan lagi mumpung, jangan memanfaatkan pelanggan. Kamu tahu harga dinaikkan, tapi kita lihat itu kalau pelanggan itu puas dan dengan harga segitu bisa menikmati. Ya kalau pelanggan itu semuanya kaya raya, kadang mereka cuma punya uang 20.000 tapi pengen makan 2 sama anak-anaknya, tapi dengan 20.000 udah bisa banyak, bisa berbagi dengan anak-anaknya, kita kan senang. Jadi usaha itu jangan banyak keuntungan tapi sedekahnya juga. Nah, oke Ana, di balik kesuksesan usaha yang Ana jalankan ini, kira dari siapa sih? Sebenarnya masih belum sukses ya, ini masih berjuang. Karena memang orang di dunia kuliner itu setiap saat itu banyak hal baru. Jadi kita mengikuti itu harus sama dengan harus berjuang. Jadi harus tetap semangat, harus berusaha. Kalau yang pahlawan di balik ini semua sebenarnya adalah almarhum yang doanya itu menembus langit, Gusti Allah langsung mengizinkan. Jadi tapi sayangnya setelah jadi bangunan ini saya meninggal. Jadi ya tapi mudah-mudahan ibu saya bisa melihat ini semua dan apa yang saya dapatkan ini saya ingin dedikasikan buat
membantu saya karena doa mustajabnya beliau yang bisa menjadikan saya sampai sekarang ini dan memberikan rezekinya ke suami saya, terus membantu untuk membangun ini semua. Usia anak berapa sih? Usia aku 35, wajah 40. Hampir sama dengan saya ya. Kamu berapa? 55 kan? Nah, itu tadi obrolan kita sama anak Queen ya yang ada di Madiun. Nah, teman-teman yang mungkin sempat lewat di depan sini. Depan Depan? Jalan Kapten Saputro ya. Jalan Kapten Saputro di lapangan timur, di lapangan Madiun, Madiun. Silahkan mampir atau bisa buka IG-nya di Queen Salad and Fast Food, atau bisa buka YouTube-nya di Queen Salad TV, atau bisa buka di Facebook juga ada Queen, di GoFood juga ada Queen Salad and Fast Food, terus di Google Bisnis Google juga ada Queen Salad and Fast Food. Nanti pasti ada map-nya mengarahkan ke sini. Makasih banyak ya sudah kasih penjelasan di sini. Semoga sukses terus. Terima kasih banyak sekali lagi buat kawan-kawan. Jangan lupa selalu nonton di Hobi Wisata Kuliner Bondowoso yang bakal memberikan informasi-informasi menarik buat kamu Seputar kuliner. ya. Jadi makanan sehat, makanan enak, murah. Nah itu harus di-review. Oke, makasih banyak. Terima kasih dan wassalamualaikum. Depan. Sudah, itu aja ya. Terima kasih banyak sudah dikasih penjelasan panjang lebar tentang saat ini. Semoga sukses terus.